Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan membahas soal latihan literasi bahasa Indonesia yang dibuat oleh MGMP Kota Yogyakarta. Nah, ini kemarin sempat ditanyakan teman-teman di grup ya, tapi Pak Andri nggak berani menjawab karena ternyata ini tugas yang diberikan selama liburan oleh guru-guru di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, karena tenggat pengumpulannya hari ini, jadi hari ini bisa kita bahas bersama. Langsung aja kita mulai dari nomor yang pertama. Yang ditanyakan di sini adalah makna kata stadium. Makna kata itu tergantung letaknya ada di mana ya, pada konteks apa. Di sini dikatakan ada satu frasa pada stadium dini. Artinya pada itu kan konjungsi yang menunjukkan waktu. Berarti stadium ini berhubungan dengan waktu. Maka waktu itu bisa jadi masa ya atau tingkatan gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang tingkatan masa penyakit. Makna kedua berarti jawabannya yang B ya, bebek ya, makna kedua. Stadium maknanya adalah masa tingkatan masa penyakit. Kemudian nomor dua yang ditanyakan adalah tujuan penulisan teks. Wah, ini udah lama banget tidak muncul ya. Model soal seperti ini tuh muncul sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi nggak apa-apa, di dalam teks ini biasanya ada dua jenis teks yang disajikan ya, yaitu teks persuasif dan teks informatif. Teks informatif itu nanti jawabannya A, teks persuasif jawabannya B, C, dan D. Karena opsinya lebih banyak persuasif, maka Pak Andren yakin teksnya pun pasti persuasif. Ciri-ciri persuasif itu ada ajakan, ada imbauan, ya ada saran. Gitu. Contohnya seperti hadapilah. Nah, hadapilah keduanya dengan tenang. Nah, ini sebuah kalimat persuasif ya. Berarti ya berhubungan dengan ini menghadapi apa yang dihadapi. Ternyata di sini membahas tentang stres. Berarti imbauan untuk menghadapi stres dengan tenang. Jawabannya yang bebek. Oke, kemudian nomor tiga ya. Nomor tiga ini ada infografis yang cukup besar ya. Kemudian ini ada pernyataan-pernyataan yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan infografik. Nah, kalau seperti ini cukup mudah ya. Kita hanya tinggal konfirmasi aja. Dan kalau seperti ini, dalam bagian pernyataan dan kita disebutkan sebagai infografis, cara yang harus kita pilih adalah memilih fakta, jangan memilih opini. Opini itu apa? Opini sesuatu yang belum pasti. Artinya di dalam infografik itu nggak ada. Ya. Contoh kalimat opini itu seperti ini. Perlu menggalakkan program. Nah, perlu menggalakkan ini kan sebuah opini ya. Kemudian nih, ya berarti yang jawaban nomor 2 kan salah. Kemudian kalimat nomor 4 nih, DIY menempati posisi pertama karena seluruh warganya gemar membaca koran. Nah, ini di dalam infografik ini nggak ada informasi tentang DIY itu suka baca koran. Di sini hanya dikatakan bahwa DIY itu menduduki peringkat pertama ya. Kemudian peringkat ketujuh itu ada Sumbar dengan 66,87%. Itu sama dengan pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Berarti jawabannya 1 dan 3. Otomatis opsi yang paling tepat adalah opsi A. Lanjut ke nomor 4. Ini ciri khas soal dari kota itu konjungsi yang dipilih adalah konjungsi tujuan dan syarat ya. Kalau dari Bantul, Sleman itu konjungsinya sebab akibat sama pertentangan. Nah ini kota ini beberapa kali udah pakai tujuan dan syarat. Jadi ini bisa jadi referensi teman-teman ya. Siapa tahu besok yang muncul adalah konjungsi tujuan dan syarat. Tujuan itu ada agar, supaya, syarat itu ada jika, apabila, jikalau, ya kan. Maka jawabannya yang syarat ada di nomor 4 dan yang tujuan itu ada di nomor 1 ya, untuk ini ya, untuk agar supaya. Berarti jawabannya 1 dan 4. Nomor 5 yang ditanyakan adalah ide pokok. Ide pokok ini cara cepatnya adalah kita fokus aja dulu pada kalimat pertama ya.
Kalimat pertama berbunyi masalah bullying yang luar biasa mengganggu dapat diatasi dengan beberapa cara. Artinya kita tinggal menyimpulkan kalimat ini ya. Apa? Beberapa cara untuk mengatasi permasalahan bullying. Nah, berarti jawabannya yang bebek. Lanjut ke nomor 6. Kalimat yang menyatakan opini. Nah, opini itu sesuatu yang belum pasti, ditandai dengan penggunaan kata sifat atau juga ditandai dengan kata yang menunjukkan sesuatu yang belum terjadi, seperti akan, kemudian kata-kata yang menandakan sebuah opini pribadi, diimbau, diharapkan, nah, seperti itu ya. Kita bisa temukan kata-kata seperti itu melalui kalimat nomor 3 ini. Ada kata diharapkan, artinya dia sebuah opini. Kemudian di kalimat nomor 4 ada kata dianggap, ini juga sebuah opini. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah kalimat 3 dan 4. Atau ada di opsi B, dadu. Nomor 7. Yang ditanyakan adalah ringkasan. Ringkasan ini soal paling gampang ya, jangan sampai teman-teman salah. Kita hanya perlu menggabungkan dua ide pokok dari setiap paragrafnya. Ya, kita cari ide pokoknya. Cara mencari ide pokok tadi, fokus ke kalimat pertama aja dulu. Di sini ada mahasiswa Indonesia mempertunjukkan ragam tarian dan musik pada festival budaya tahunan terbesar di pantai barat Corvallis, Amerika Serikat. Pertunjukan tersebut meriah dan menarik perhatian mahasiswa dan masyarakat lokal Amerika Serikat. Nah, tetapi teman-teman harus hati-hati dalam memilih opsinya ya. Teman-teman yang tidak cermat akan memilih opsi D. Padahal di opsi D ini betul kalimat ide pokok kalimat pertama ada di sini, tetapi ide pokok pada paragraf kedua ini salah. Jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang opsi A. Pertunjukan ragam tarian dan musik Nusantara oleh mahasiswa Indonesia pada Festival Budaya Tahunan terbesar di Pantai Barat Corvallis, Amerika Serikat begitu meriah dan menarik perhatian mahasiswa serta masyarakat lokal Amerika Serikat. Ini cuma dibolak-balik aja, yang aktif diubah menjadi pasif itu boleh aja ya, yang penting tetap berurutan dari paragraf 1 ke paragraf 2. Nomor 8, simpulan. Simpulan itu adalah sesuatu yang bisa mengikat ya. Yang namanya simpul itu kan mengikat ya. Nah, kita baca dulu keseluruhan teks. Ini wajib hukumnya. Kita nggak bisa separuh-separuh. Kita harus baca seluruh. Tol Jakarta menuju Brebes macet parah. Kemacetan ini disebabkan daya tampung tol yang tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang melintas. Banyaknya kendaraan yang kehabisan bahan bakar menambah parahnya kemacetan. Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas di ruas tol tersebut juga menjadi biang keladi kemacetan tragis. Nah, intinya di sini adalah kemacetan tol Jakarta Brebes ya. Apa yang menyebabkan kemacetan? Itu ada daya tampung tol dan juga ada kasus kecelakaan. Nah, daya tampung tol dan kasus kecelakaan ini bisa disimpul atau diikat dengan frasa faktor manusia. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah kemacetan parah tol Jakarta Brebes disebabkan oleh faktor manusia. Nomor 9. Ini perbedaan ya, perbedaan penggunaan bahasa. Sebelum masuk ke dalam teks, kita harus memahami dulu opsi yang ada ya. Makna denotasi ini makna kias ya. Makna konotasi, makna asli. Ini berkebalikan dengan opsi C, konotasi asli, denotasi kias. Kata kajian itu kata yang dipakai dalam bidang ilmu ilmiah ya, ilmiah. Populer itu dalam keseharian. Nah, ini kebalikannya opsi D ya. Kita tinggal lihat, kalau secara sekilas itu jelas banget bahwa di teks 2 ini banyak menggunakan kata-kata kajiannya seperti karbon dioksida, metana, ozon, nitrous oxide, dan sebagainya. Otomatis jelas bahwa perbedaan dari kedua teks ini adalah teks pertama menggunakan kata populer dan teks kedua menggunakan kata kajian. Nomor 10. Yang ditanyakan adalah perbedaan pola penyajian. Sama caranya, kita harus memahami dulu
makna atau arti dari setiap bagian ini. Yang pertama kausalitas. Kausalitas adalah sebab akibat. Kronologis urutan waktu. Induktif itu ide pokoknya di belakang. Peristiwa itu seperti kronologis. Deduktif itu ide pokoknya di awal. Kausalitas sama ya. Berarti kalau bisa membedakan itu biasanya kalau induktif ya dengan deduktif. Caranya bagaimana? Kita tinggal baca kalimat terakhir dari setiap teks. Contohnya di teks 1 ini, oleh karena itu produk olahan bekatul telah dikenal di berbagai produk fungsional. Berarti ini ide pokoknya di akhir, otomatis dia induktif. Induktif itu ada di opsi B dan opsi C. Pasangannya peristiwa dan deduktif. Kita bisa lihat ya secara sekilas di sini tidak ada konjungsi peristiwa atau konjungsi yang menyatakan kayak kronologis seperti itu ya. Tetapi di sini di kalimat pertama itu merupakan ide pokoknya bahwa telur rebus memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan. Artinya perbedaan kedua teks ini adalah teks 1 induktif dan teks 2 deduktif. Bagaimana? Gampang kan? Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temanmu. Jika kamu ingin belajar dan bertemu dengan teman-teman seperjuangan dalam mengalahkan ASPD, boleh kok gabung di grup Telegram yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga sukses ASPD-mu.